Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi bersama saya, Gusti Ayu Febriana Yuliantari dengan NIM 22135210076. Dalam kegiatan podcast kali ini, saya tidak sendirian, namun saya ditemani oleh rekan saya. Saya Renhard Jopinusi Pakar dengan NIM 2213521073. Narasumber kita pada podcast kali ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana. Dalam episode kali ini, kami akan mengkaji permasalahan tentang kebijakan kelautan dan perikanan dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sebelumnya, seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Hal ini dibuktikan dengan kondisi kewilayahan Indonesia yang terdiri atas 70% wilayah perairan dan 30% wilayah daratan. Kondisi seperti ini menjadikan bangsa Indonesia sangat rawan dan perlu kehati-hatian dalam menjaga keutuhan wilayahnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penegasan sebuah kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam aspek kelautan dan perikanan. Kira-kira ada beberapa poin yang menurut Anda menjadi sebuah permasalahan baru? Saya kira ada 5 poin yang menurut saya menjadi permasalahan baru. Pertama, terjadinya perubahan izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan. Salah satu prinsip dalam pembangunan berkelanjutan adalah prinsip pencegahan atau preventive principle. 24 esensi izin lingkungan adalah untuk pencegahan. Akan tetapi, pasal 22 angka 1 UU Cipta Kerja justru menghilangkan izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan. Perubahan itu dilakukan semata untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh hak pengolahan lingkungan. Ini menjadi poin yang perlu diperhatikan. Baik, tentunya prinsip ini seperti semakin memberikan kemudahan bagi pihak asing untuk menikmati wilayah Indonesia. Begitu, Saudara Renhard. Lalu, sebenarnya regulasi sebelumnya bagaimana? Ya, betul sekali. Padahal ketika masih menggunakan instrumen izin lingkungan, pemegang izin wajib mencantumkan secara detail persyaratan lingkungan, persyaratan pencegahan pencemaran dan kerusakan untuk pemegangan izin, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oke, saya memahami pandangan ini yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya bagaimana? Kedua adalah permasalahan terkait dengan koordinasi antara pihak kementerian dengan pemerintahan pusat untuk memastikan pemanfaatan tetap pada batas keberlanjutan tidaklah diatur. Persoalan pengelolaan kelautan dan perikanan yang ada selama ini adalah perizinan yang panjang dan melibatkan banyak kementerian. Oleh karena itu, pemangkasan proses perizinan memanglah diperlukan untuk mengatasi kompleksitas perizinan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun, environmental safeguards atau perlindungan lingkungan harus tetap dipertahankan dengan izin yang lebih sederhana tanpa diimbangi perspektif. Undang-Undang Cipta Kerja dikhawatirkan akan mendorong ekspansi usaha besaran di daerah pesisir laut dan ruang laut. Jadi, alur koordinasi yang dimiliki diantaranya akan semakin longgar dan akan berpotensi menimbulkan mudahnya pihak lain yang memanfaatkan kewilayahan dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Tanpa mempertimbangkan daya dukung ekosistem, tidak akan ada kontrol atau kendali yang dapat menjaga tingkat pemanfaatan daerah pesisir dan ruang laut tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak mengaturkan mengenai mekanisme koordinasi yang kuat antara pemegang kawasan izin atau yang berada di lembaga yang bertanggung jawab langsung ke Presiden, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan kewenangan pengelolaan modal atau yang dipegang oleh Menteri dan pemerintahan daerah. Untuk memastikan adanya fungsi kontrol dan agar pemanfaatan tidak lebih sustainability limit. Bukankah dengan begitu akan membuat Indonesia semakin maju? Ya, begitulah dalam sudut pandang lain. Namun apabila dikaji lebih dalam dari ketentuan tersebut,
akan mengabaikan esensi dari rencana tata ruang dan rencana zonasi yang seharusnya memperhatikan daya dukung ekosistem. Lalu bagaimana dengan sumber daya perikanan yang ada dalam aturan tersebut? Dalam aturan tersebut, terkait dengan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan dihapuskan. Pasal 7 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atau Undang-Undang Perikanan menegaskan bahwa Menteri menetapkan potensi dan alokasi sumber daya ikan serta jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia setelah mempertimbangkan rekomendasi dan dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau Komnas Kajiskan. Apakah penghapusan tersebut memberikan dampak terhadap komponen lain? Perubahan tersebut berpotensi mengurangi esensi sains yang merupakan elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia Ocean Justice Initiative atau IOJI menyebutkan pentingnya peran sains dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah tercantum dalam laporan United Nations Conference on Environment and Development yang berlangsung di Rio de Janeiro pada 1992. Baik, perencanaan terakhir, bagaimana dengan sistem pengawasan yang termuat dalam regulasi tersebut? Ya, berbicara tentang aturan tentunya perlu sebuah pengawasan dan evaluasi. Dalam hal pengawasan di dalam aturan tersebut, sistem pengawasan dan penjatuhan sanksi tidaklah optimal untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha, mencegah pelanggaran dan menimbulkan efek jera. Baiklah, pandangan dari narasumber kita memberikan sebuah pemahaman dan pandangan baru. Tentunya, izinkan saya sebagai host kali ini menyampaikan terkait dengan kesimpulannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan regulasi terbaru yang dirasa diciptakan terasa terburu-buru. Hal ini terlihat dari berbagai aturan yang ada di dalamnya, yang masih memerlukan pertimbangan. Begitu juga dengan aturan tentang kelautan dan perikanan. Baiklah, terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan pandangannya. Sekian wawancara kali ini, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum, Shalom, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Menarik ya apa yang disampaikan oleh Saudara Reinhard, semakin menggugah aura penasaran yang mendalam akan keberadaan undang-undang atau aturan yang tentang kelautan dan perikanan. Laut juga menjadi salah satu wilayah yang memiliki banyak sumber daya alam di dalamnya. Apakah regulasi ini pun akan mengatur hal tersebut? Saya rasa hal tersebut termasuk di dalamnya, karena segala bentuk sumber daya alam yang ada di wilayah kelautan menjadi bagian dari wilayah tersebut. Hal ini pun didukung oleh data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwasanya hingga tahun 2020 luas total perairan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah 6,4 juta kilometer kuadrat atau sekitar dari 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Inilah yang menjadikan perlunya sebuah regulasi atau aturan dalam tatanan kelautan dan perikanan Indonesia. Namun, Saudara Reinhard, Indonesia sebagai negeri kepulauan pun nyatanya menghadapi permasalahan yang lebih serius. Berdasarkan Ocean Health Index, menyatakan bahwa Indonesia menjadi peringkat ke-137 dari 221 negara. Peringkat tersebut diperoleh Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki skor 65 dari 100 terhadap tingkat kesehatan laut pada tahun 2019. Tentunya, data dan fakta ini menjadi bumerang tersendiri bagi bangsa Indonesia. Bagaimana Anda memandang hal tersebut? Kondisi inilah yang menjadi dilema bagi bangsa Indonesia. Sebetulnya saya tidak dapat memutuskan bahwa ini kesalahan siapa, tapi yang saya pahami ini adalah kesalahan seluruh komponen di negara Indonesia. Mari buka mata bahwa permasalahan dalam sektor kelautan dan perikanan bukanlah hanya itu saja. Permasalahan dalam bidang ini, contohnya pengambilan sumber daya secara ilegal,
pengakuan batas wilayah, dan lain sebagainya pun menjadi permasalahan krusial dalam bidang ini. Oleh karenanya, diperlukan sebuah proses pembangunan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan ini. Keseriusan bangsa Indonesia pun tertuang dalam salah satu regulasi yang baru-baru ini diterbitkan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tapi sayangnya, kehadiran undang-undang ini saya nilai terlalu terburu-buru sehingga menimbulkan permasalahan yang baru. Baik, tidak perlu berlama-lama. Pandangan tentang hal ini cukup menarik sekali untuk dibahas. Bukankah begitu, Saudara Reinhard? Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas undangannya. Menarik ya. Sepakat dengan yang Anda sudah sampaikan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar memerlukan sebuah aturan atau kebijakan. Begitu juga dengan permasalahan kelautan dan perikanan yang tentunya harus dan perlu diatur oleh pemerintah bangsa Indonesia.